Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan kepada kita sehingga kita pada kesempatan ini bisa tholabul ilmi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya. Tak lupa semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan PLC kita, yaitu tentang produk application. Ya, mungkin teman-teman sedikit banyak sudah ada yang paham ya tentang produk application dari sebuah PLC. Di dalam pasaran, ya, di dalam pasaran. Jadi kalau teman-teman melihat ataupun searching di internet, di Tokopedia, Bukalapak, nah, nanti akan teman-teman lihat ya, di situ banyak segmen-segmen dari PLC. Ya, segmennya banyak sekali. Nah, dari PLC yang murah sampai dengan PLC yang paling mahal. Nah, di sini dalam produk application ini dibagi dalam beberapa bagian ya, ada beberapa bagian. Berdasarkan apa? Berdasarkan ring dari penggunaan I/O, biasa disebut dengan input dan output ya, dari sebuah sistem. Yang pertama ada micro PLC. Ya, micro PLC, namanya micro berarti sangat kecil ya, sangat kecil. Nah, karena sangat kecil maka dikatakan sebagai PLC yang mikro, ya, sangat kecil. Kemudian ada small PLC, ya, ini ukurannya cukup sedikit ya, di atasnya dari micro PLC. Kemudian yang ketiga ada medium PLC. Nah, ini sudah mulai kompleks ya, input dan outputnya sudah mulai banyak. Ya, ini pada sistem-sistem atau pabrikasi yang lebih modern ya, karena pabrikasi modern sistem yang dipakai ya, itu butuh input dan output yang semakin banyak. Kemudian yang keempat ada large PLC ya, jadi PLC dengan skala besar. Nah, ini biasa dipakai pada sistem-sistem yang menggunakan sistem DCS ya, DCS Distributed Control System. DCS ini butuh banyak peralatan-peralatan pendukung ya, di dalam fil dari sistem yang ada ya. Contohnya saja kalau kita menggunakan DCS ya, ini adalah di bagian water treatment ya. Water treatment itu bisa menggunakan DCS karena saking banyaknya input dan output yang harus dikontrol ya. Kemudian yang terakhir ada very large PLC. Nah, very large PLC ini cenderung arahnya nanti adalah ke SCADA. Ya, SCADA, Supervisory Computer Data Acquisition. Ya. Ini yang biasa dilakukan oleh sistem-sistem yang sangat besar. Contohnya apa? Ya, kalau di Indonesia contohnya adalah sistem jaringan distribusi, transmisi dan distribusinya Jawa Bali, itu menggunakan SCADA. Dia pusatnya ada di Cinere ya. Itu ya, jadi yang sangat besar pakainya SCADA, yang agak besar large ini pakainya DCS. Nah, medium bisa menggunakan PLC yang biasa saja, tapi bentuknya adalah banyaknya dari input dan output yang digunakan. Oke, kita bahas teman-teman. Yang pertama, kita menggunakan micro PLC. Nah, yang dikatakan micro seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, micro PLC. Ya, ini contohnya adalah punyanya Yaskawa. Ya. Ini modulnya hanya sedikit aja, kecil aja ya. Hampir sama dengan smart relay ya, hampir sama dengan smart relay. Ada 8 input,
4 output, atau kadang 8 input 8 output. Kalau mau memperluas ekspansi, tambahkan dengan modul I/O. Ya, ada modulnya input dan modul outputnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, ini ada modul input, ada modul outputnya juga. Nah, nanti ada juga modulnya untuk output analog. Nah, karena kalau kebutuhan tertentu tidak hanya dibutuhkan modul I/O dalam bentuk analog digital saja, namun analog juga dibutuhkan. Ya, contohnya nanti kalau terkait dengan yang namanya VFD, ya, variable speed drive atau variable frekuensi drive. Ya, ini untuk mengontrol kecepatan motor. Nah, itu butuh inputan tidak hanya dalam bentuk digital, tapi juga inputan dan outputan dalam bentuk analog. Ya. Kemudian selanjutnya ada small PLC. Nah, teman-teman bisa lihat ini small PLC. Ya. Ada inputannya, ya, I-nya, ya. I-nya ada I1, I2 sampai dengan I8. Nah, outputnya ya ini ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, ini nanti ekspansi juga sebenarnya, sama sih, hampir sama dengan mikro, tapi ini lebih besar daripada mikro. Ya. Nah, di sini ada layar display-nya. Layar display ini digunakan untuk monitoring. Ya, jadi monitoringnya kalau kita menggunakan PLC bisa menggunakan display, menggunakan layar yang besar. Nah, ini monitornya hanya pakai menggunakan display yang kecil aja, ya, pakai LCD saja. Nah, LCD ini nanti bisa dicek yang aktif yang mana, yang tidak aktif yang mana. Kemudian kalau terjadi error, apa errornya di sini akan kelihatan. Ya, di sini ada notifikasinya. Ya, misalkan ada sensor yang error, nah di sini akan keluar sensornya error. Nah, seperti itu. Ini di small PLC. Kemudian kalau medium PLC seperti apa? Nah, medium PLC seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat inputnya sudah semakin banyak. Ya, kalau tadi di micro sama small, nah, tadi bentuk inputnya terminalnya hanya satu baris saja. Sekarang kalau medium terminalnya tidak hanya satu baris, tapi lebih dari satu baris. Ada yang 2 baris, bahkan ada yang 3 baris. Ya, yang ini yang kita perlihatkan bentuknya 2 baris. Nah, ada I1 sampai dengan I misalkan berapa ini? Nah, misalkan ada I20. Ya. Jadi ada inputan sebanyak 20. Outputnya seperti apa? Hampir sama, ya, outputnya juga seperti itu. Ada Q1 sampai dengan Q20. Ini misalnya saja, ya. Karena diperlihatkan di sini nggak kelihatan ini karena tertutup, ya. Nah, teman-teman bisa lihat tertutup, ya. Yang kelihatan adalah terminal yang bagian ujung-ujungnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak outputnya, semakin banyak inputnya. Nah, ini akan menentukan jenis-jenis dari PLC. Nah, yang di sini adalah medium PLC. Ini juga sama, bisa dilakukan yang namanya ekspansi. Nah, ada di sini ya, ekspansi EXP. Ini adalah ekspansi perluasan. Ekspansi di sini nanti teman-teman bisa lihat bahwa di dalamnya ini ada kabelnya, ya, kabel beserta dengan konektornya. Nanti akan dihubungkan dengan modul tambahan, ya, modul ekspansi. Ya, misalkan di sini ada tambahan 8 input, 8 output, ya, tinggal digabung. Nah, tinggal masukkan kabel tadi beserta konektornya ke dalam terminalnya di modul yang digunakan untuk tambahan. Nah, ini berurutan sama semuanya. Misalkan mau diekspansi jadi 100 pun, nah ini bisa. Ya. Tinggal kabelnya saja dicolokkan. Sudah selesai. Nanti secara otomatis, di sini langsung terdeteksi bahwa inputannya bertambah, yang tadinya 20 bertambah misalkan jadi 30, ataupun outputnya yang tadinya hanya 18, nah ini bisa menjadi 32 atau sampai dengan 100, itu bisa, ya. Ini sangat-sangat memungkinkan. Nah, nanti kaitannya apa? Nah, kaitannya adalah dengan arus yang digunakan. Nah, kalau semakin banyak output,
maka dia harus semakin banyak daya yang terserap. Sehingga biasanya dalam sebuah PLC itu sendiri di sini dia sudah dikasih tahu ya, maksimal dia ekspansi berapa input, berapa output. Nah, itu sudah diberitahu. Ini untuk memudahkan, jangan sampai PLC ini power supply-nya overload, ya, kelebihan beban. Kalau kelebihan beban bagaimana? Ini akan menyebabkan PLC tadi sering yang namanya reset, ya, auto reset. Karena apa? Tegangannya turun, dia akan mati. Kemudian tegangannya akan naik lagi, dia akan on lagi. Nah, hidup mati ini bisa merusakkan PLC. Nah, dan sistem juga akan terganggu. Ya, sistemnya akan terganggu karena apa? Ya, pas tengah-tengah jalan dia reset. Nah, programnya mulai dari awal lagi. Nah, ini menyebabkan sistem jadi tidak bekerja tidak seperti yang diinginkan. Oke, kemudian lanjutnya ada large PLC. Nah, ini hanya sebagian aja ya. Ini tidak semuanya kita tampilkan karena panjang sekali ya. Dari Allen Bradley ya, Allen Bradley itu ini khusus ya dipakai untuk large PLC. Nah, harganya cukup mahal ini ya. Ratusan juta, mungkin bisa sampai miliaran ya. Karena apa? Ya, karena semakin banyak input dan output yang digunakan. Kemudian ada lagi yang very large PLC. Nah, ini juga sama, ini hanya kita potong aja ya. Nah, hanya sedikit ya, yang kita tampilkan karena yang namanya very large itu ukurannya adalah ribuan ya, di atas 5000 input dan output. Nah, ini biasa digunakan pada sistem-sistem SCADA. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, ini adalah ring klasifikasi dari PLC ya. Kalau di 0 sampai 32 ya, ini IO-nya jumlahnya 32, ini dikatakan sebagai micro PLC. Yang 32 sampai 128 ini dikatakan sebagai small PLC. Kemudian ada sampai 1024, nah ini dikatakan sebagai medium PLC. Medium PLC-nya itu batasannya sampai 1024. Kalau dia memakai IO-nya sampai 4096, nah ini batasan di sini, ini dia dikatakan sebagai large PLC. Yang terakhir, maksimal adalah 8192, dia katakan sebagai very large PLC. Nah, nanti di sini ada bagian-bagian ya, antara 2000 ke atas sedikit, ini bisa dikatakan juga sebagai very large PLC. Kemudian yang di sini juga sama, dikatakan sebagai large PLC juga kalau lebih dari 512. Nah, ini adalah untuk mempermudah saja teman-teman ya, untuk mempermudah bagaimana mengklasifikasikan dari produk application rings dari sebuah PLC. Oke. Nah, kalau kemarin kita sedikit membahas tentang ladder diagram, nah sekarang kita akan mencoba ya memperlihatkan pada teman-teman ladder diagram itu seperti apa toh detailnya ya. Ladder diagram itu sendiri ya, sebenarnya adalah merepresentasikan sebuah interconnection. Interconnection itu adalah sambungan-sambungan pada komponen-komponen yang digunakan dalam sebuah PLC. Nah, aktivasinya adalah apa? Ya kalau enggak on ya off saja ya. Nah, disinilah digunakan sebagai ladder diagram untuk mempermudah ya, dari teman-teman ataupun user dalam melakukan pemrograman menggunakan PLC. Nah, ini adalah bentuk simpelnya dari sebuah ladder diagram. Teman-teman bisa lihat di sini ada L1, ada L2. Nah, yang di sini ini namanya adalah rang ya, rang ya. Atau ada orang mengatakan rung ya, rung ya. Ya. Ada rung 1, rung 2. Nah, sebenarnya di sini ada tulisannya ya. Tapi kita lihat aja hanya
modelnya seperti ini ya. Ada L1, ada L2. Yang L1 ini adalah yang LAN, yang L2 ini adalah yang netralnya. Ini gambarannya seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Ada PB, itu adalah push button. Nah, push buttonnya adalah normally open. Kemudian di sini ada LS1. LS itu adalah limit switch. Nah, kondisinya adalah dia normally open. Di bawahnya juga ada LS2, limit switch 2. Ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini adalah PL. PL itu adalah bisa dalam bentuk output ya, dalam lampu lah, cara yang paling mudah untuk dipahami lampunya. Ya, saat PB1 ditekan, LS kondisinya off. Nah, ini off kan? Nah, dia akan mati lampunya, dia tidak akan hidup. Namun saat PB1 dan LS ini on, nah ini akan terhubung semua. Jadi tegangan dari L1 ini akan masuk menuju ke PL, sehingga PL ini atau lampu ini akan hidup. Nah, gunanya LS2 apa? Nah, LS2 ini adalah digunakan sebagai pengunci ya, saat PB1 off ini hidup, maka dia akan langsung mengalir arus dari L1 menuju L2 menuju ke L1, kemudian ke lampu. Nah, ini adalah model simple diagramnya dari sebuah PLC. Kemudian kalau kita transformasikan ke dalam PLC sendiri ya, di diagram laddernya, nah teman-teman bisa lihat di sini PB itu seperti ini. Nah, ini kalau ditransformasikan seperti ini, PB-nya itu ganti jadi ya, normally open ya, seperti kapasitor ya, teman-teman bisa lihat ini seperti kapasitor. Nah, ini normally open. Nah, kemudian LS-nya juga sama, normally open. LS2 juga sama ya. Teman-teman bisa lihat di sini adalah labelnya, di sini labelnya. Ini labelnya PB1, ini labelnya sama ya, PB1. Jadi kalau ditransformasikan dari gambaran ya, pengkawatan yang model-model seperti ini dirubah menjadi ladder diagram modelnya seperti ini. Nah, yang di sini adalah proses. Ini inputan, ini proses, kemudian di sini adalah outputannya. Ya, outputannya bisa dalam bentuk PL. Ini sebuah sistem yang sangat-sangat sederhana. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman mau mencoba menggunakan ladder diagram, yang harus teman-teman perhatikan adalah label ini, LS1, PB1. Ini adalah sebuah address ya, alamat ya. Alamat. Nanti ada isinya apa, ada value-value tertentu. Nah, ada saja kalau kita menggunakan seperti timer. Nah, nanti timernya menggunakan timer mode apa, kemudian berapa second, berapa detik dia akan off, berapa detik dia akan on. Nah, itu bisa kita setting sendiri. Oke, saya rasa itu dulu yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.